Ya, halo, selamat datang di kelas Facebook Marketplace Maximizer, FBMP Maximizer. Kita masuk di materi yang paling menarik ini, dan materi yang paling banyak masalahnya, yaitu postingan, anti duplikat. Biasanya bagi yang nggak tahu caranya, nggak tahu triknya, ketika bikin postingan, misalnya kita pengen bikin 100 postingan, pasti bingung tuh ngebikin 100 postingan gambarnya kayak gimana, bahkan terkadang terdeteksi duplikat. Kalau terdeteksi duplikat, nanti nggak bisa reposting atau gagal posting, bahkan juga lama-kelamaan akunnya kena ban atau tidak bisa melakukan postingan lagi. Nah, sebenarnya caranya simple, tapi memang butuh keseriusan dalam menjalankannya supaya postingan yang kita bikin dengan gambar yang tidak terlalu banyak tidak terindikasi atau tidak terdampak duplikat. Prinsipnya cuma dua, yaitu sorry, ada tiga ya. Yang pertama itu jangan langsung publish atau terbitkan, alias pada saat kita posting yang terakhir, seperti di video yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, pada saat kita praktek step by step melakukan postingan, di tahap terakhir itu jangan langsung pilih berikutnya dan jangan langsung pilih publish atau terbitkan. Kita selalu mulai dengan simpan sebagai draft. Nah, kalau kita melakukan simpan sebagai draft, itu bisa mengantisipasi postingan kita menjadi duplikat atau ditandai duplikat sama FBP-nya. Kemudian yang ketiga, itu kasih jeda antar postingan antara 1 sampai 5 menit. Jangan terlalu cepat juga ya. Jadi kasih jeda nih antara postingan satu, nanti ke postingan keduanya 5 menit, misalnya 3 menit, postingan ketiganya 3 menit, postingan keempatnya misalnya 1 menit, gitu-gitulah ya. Tapi prinsip ini harus dipahami benar-benar dan harus benar-benar dijalankan supaya akunnya aman dan postingannya tidak terdeteksi duplikat. Oke, kita langsung saja praktek ya. Nah, kan tadi postingan kita itu masih di review, tapi sekarang reviewnya sudah selesai dan sudah publish postingan kita ya. Postingan kita sudah publish. Tapi postingan kan baru satu ya. Baru satu, kita coba iseng-iseng cek lah ya. Rumah subsidi Bogor. Nah, nggak tahu nih muncul apa enggak ya, karena kan kita baru satu postingan. Oke, karena baru satu, jadi belum banyak yang muncul, belum ada. Nanti kita bisa munculkan semuanya itu kalau postingan kita sudah mulai banyak dan mendominasi di FB-MP-nya. Oke, rumah subsidi. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk melakukan postingan dulu yang kedua. Yang kedua gimana caranya? Sama, kita pilih jual barang. Kita pilih barang dijual. Nah, di sini di bagian foto, kita masukin foto kedua ya. Foto kedua, kemudian ya yang lainnya sama juga nggak apa-apa. Dia bisa sampai 10 postingan. Sorry, bisa sampai 10 gambar. Nah, ini postingan kedua ya. Biarkan dia terupload dulu gambarnya. Kemudian di bagian judul, kita masukin judul yang kedua ya. Sebentar. Oke, kita bikin di yang kedua nih. Mana kata kunci yang kedua atau judul yang kedua? Ini dia. Yang kedua ini kita copy. Kemudian kita masuk ke sini, masukin. Copy paste. Nah, dia berubah jadi warna hitam. Kemudian harga ya kita bikin 1 gitu ya. Kemudian di bagian kategori kita pilih lain-lain. Di bagian kondisi ya silakan dipilih mau bekas atau baru, karena ini rumahnya baru maka kita pilih baru. Kemudian kita pilih detail selengkapnya ya, kita pilih detail selengkapnya. Nah, di bagian detail selengkapnya ini adalah deskripsi. Apa tadi urutannya? Judul di paragraf pertama, kemudian kata kunci di paragraf kedua, kita ambil kata kunci tadi kan 5 ya. 1 2 3 4 5, kita ambil 6 sampai 10. 3. Nah, ini deh. Kita copy. Kita paste di sini. Kemudian kita perbaiki, kasih koma, spasi, kemudian koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi.
Kemudian kita pilih tawarkan sebagai tersedia tetap ya. Kemudian label produk kosong, SKU kosong. Nah, lokasi. Kita pengen bikin kecamatan deh. Nah, saya pengen bikin di daerah Pamijahan. Pamijahan ini kelurahan apa kecamatan gitu ya. Ah, ada nih, Pamijahan. Oke, kemudian kita pilih checklist ketiga-tiganya dan di sini kunci dari segala kunci supaya postingan kita tidak terdeteksi duplikat. Yaitu jangan pilih berikutnya, tapi kita harus pilih simpan draft. Ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus ngebikin di draft dulu. Oke. Setelah itu baru nanti kita buka lagi dan baru kita posting. Nah, di sini kita pilih ya, tinggalkan halaman. Kemudian kita refresh. Oke, ini sudah muncul gambarnya ya di sebelah kiri sini. Kemudian kita klik. Pastikan gambar covernya di depan. Kemudian ini tidak ada berubah, tidak ada yang berubah. Oh sorry, saya lupa di bagian deskripsi ya. Di deskripsi baru sampai kata kunci ya. Kemudian baru kita masukin deskripsinya. Masukin deskripsi, nomor WA dan tag. Kalau tagnya sama nggak masalah. Udah ya. Sudah masuk. Kemudian pastikan, nah ini berubah nih lokasinya, jadi jangan langsung pilih berikutnya karena biasanya lokasi berubah. Nah, kita balikin lagi, baru kita pilih berikutnya, baru kita pilih publikasikan. Nah, cara ini sampai saat video ini dibikin, cara ini masih berhasil kita pakai untuk mengantisipasi duplikat. Oke. Kalau terindikasi duplikat biasanya ada tulisan di sini nanti terduplikat. Nah, sekarang kita refresh dulu. Kita refresh. Nah, tawaran ini sedang ditinjau. Oke. Kita nanti setelah ini kalau hilang tulisan tawaran sedang ditinjaunya baru kita posting lagi. Nah, ini kebetulan sudah hilang ininya. Coba kita refresh lagi. Ya, sudah hilang tanda peninjauannya, ditawarkan pada tanggal 15 Juli. 0 klik tawaran, ya belum ada yang mengklik, kemudian ini juga 0. Nah, sekarang kita upload lagi yang ketiga. Kita pilih jual barang, kemudian barang dijual. Kita pilih gambar ketiga. Ya, kita pilih kita upload. Kan gambarnya sama semuanya sebenarnya nih. Tapi tidak terdeteksi ya. Kemudian di judul kita bikin judul yang ketiga. Yang ketiga ini kita copy. Kita masukin di judul. Oke, kemudian harga yang kita bikin bebas saja. Kategori kita pilih lain-lain. Kondisi kita pilih baru. Nah, di keterangan paragraf pertama itu tadi judul. Paragraf kedua adalah kata kunci, kita jejerin. Misalnya ini lagi dari sini. Kita jejerin kata kuncinya. Kita rapikan, kasih koma, spasi, kasih koma, spasi, kasih koma, spasi, kasih koma, spasi. Oke, tawarkan sebagai tersedia. Nah, ini kan lokasi misalnya kita ganti. Saya kan sudah kumpulin nih kota. Kalau saya pengen bikin, nah ini Bubulak misalnya. Bubulak. Ini dia, Bubulak Bogor Barat. Oke, kemudian kita checklist semua, checklist. Ingat, di sini jangan langsung pilih berikutnya, tapi simpan draft dulu. Ya, simpan draft dulu supaya aman.
Nah, di sini dia lagi loading untuk menyimpan ke draft. Dan nah, di sini kita pilih tinggalkan halaman. Kemudian kita refresh. Oke, di sini gambarnya, pastikan gambarnya sudah keluar ya, sudah muncul di sini, baru bisa kita klik. Oke, di sini baru kita lihat biasanya yang berubah adalah lokasi, ya kan? Jadi kita perbaiki lagi lokasinya. Kalau sudah, baru kita pilih berikutnya, baru kita pilih publikasikan. Nah, jadi nanti lakukan itu. Ya, saran saya kalau bisa bikin sampai 50, bikin sampai 50 ya. Nanti dari 50 itu kita bisa sulap jadi 500, 5.000 sampai 10.000 postingan. Ya, atau misalnya 25 atau 30, dari 30 itu nanti kita bisa bikin sampai ratusan sampai ribuan postingan. Tapi intinya jangan terlalu sedikit ya. Bikin yang banyak biar varian gambarnya beda-beda nanti yang muncul di FBMP. Kemudian kita refresh. Oke, ini masih tawaran sedang ditinjau. Nanti kita tungguin ya sampai tulisan tawaran sedang ditinjau ini hilang. Di sini sudah hilang ya, sudah kita refresh tadi dan sudah hilang yang ditinjaunya. Kita posting yang keempat. Saya contohin sampai 5 ya. Kita posting yang keempat. Nanti teman-teman bisa bikin sampai ya 20, 30 sampai 50. Bikin keempat. Ini sebenarnya nanti cuma menghabiskan waktu cuma sejam 2 jam aja di awal. Nah, kemudian kita pilih open. Nanti dia akan mengupload. Nah, oke, kemudian misalnya dalam sehari teman-teman bisa posting 20. Ya, kita posting 20 gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian kita pilih judul, berarti ini judul yang keempat ya. Kita pilih judul yang keempat. Mana tadi? Yang keempat, tuh 2, 3, 4 ini dia. Nih, yang keempat. Kita masukin di sini. Harganya kita bikin, kategorinya lain-lain. Oke, nah kategori lain-lain, kondisi ya disesuaikan saja. Kemudian keterangan ya sama dengan yang sebelumnya. Judul di paragraf pertama, kemudian keyword ya, kata kunci. Kita ambil 5 lagi. Kemudian copy paste, kita rapikan dengan koma spasi, koma spasi, koma spasi, koma spasi. Kita tawarkan tersedia. Kemudian, nah ini kita ganti lagi, misalnya saya pengen bikin tajur halang. Nggak ada. Oke, kita lihat deh apa yang ada. Misalnya tajur. Misalnya kita pengen bikin semplak nih, semplak. Nah, di sini ada nih. Kemudian kita checklist. Ingat, di sini kita pilih draft, simpan sebagai draft. Oke, simpan sebagai draft. Kita tunggu prosesnya. Dan kita pilih tinggalkan halaman. Kemudian kita refresh. Ya, kita refresh. Kemudian ini gambar sudah keluar, kita klik. Kita buka lagi ya, kemudian ganti ini berubah dia. Di sininya lokasi kita ketik lagi. Baru kita pilih berikutnya. Baru kita pilih publikasikan. Dan di sini dia akan loading ya pada saat proses publikasi. Dan sebenarnya kalau sudah terbiasa, ini nanti proses ini sejam. Misalnya kita pengen posting 50 postingan, itu paling sejam sampai 2 jam tuh
selesai gitu ya. Nah, ini gambarnya berubah nih. Kita coba refresh dulu. Oke, ini sedang ditinjau. Tapi kalau pengen diedit, karena gambarnya berubah ya, misalnya saya pengen edit dulu. Oh iya, dia berubah, gambarnya tidak terupload. Itu yang keempat ya. Itu yang keempat, tidak terupload. Baru kita geser ke atas. Baru kita pilih perbarui kalau misalnya ada yang belum. Oke, kalau sudah kita refresh lagi. Dan gambarnya berubah, dan tapi dia sedang ditinjau, kita tungguin dulu. Sedang ditinjau, mungkin tadi ini lama gara-gara tadi saya ganti ya, saya rubah. Itu nggak masalah. Saya pengen upload dulu yang kelima, biar clear. Nanti baru kita lihat ya. Yang kelima kita upload ya. Oke, kita upload postingan saya yang kelima. Dan judul ya, untuk judul kita pilih yang kelima. Itu 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Kemudian harga. Kemudian kategori lain-lain ya, kategori lain-lain. Kondisi baru. Keterangan, paragraf pertama judul, paragraf kedua adalah keyword atau kunci. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita copy paste, kita rapikan, koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi. Kemudian baru di bawahnya kita masukin apa? Deskripsi, WA, dan tag. Dah. Kemudian tawarkan sebagai tersedia, lokasinya, misalnya saya pengen bikin Tajur, Bogor Timur. Kemudian checklist, ingat di sini apa kita lakukan? Harus di draft dulu. Oke ya, di draft dulu. Nah, ini saya posting sekitar 20 menit untuk 5 postingan ya, artinya butuh waktu lah ya. Kita pilih tinggalkan halaman. Nah, kemudian kita refresh. Dan ini kita klik lagi. Kemudian pastikan lokasinya ya, karena dia pasti berubah. Maka diperbaiki lokasinya. Kemudian baru kita pilih berikutnya dan publikasikan. Oke ya, baru kita pilih dan kita publikasikan. Dan di sini nanti dia akan loading proses publikasi. Oke ya, ini sudah terupload. Coba kita refresh. Dan sudah ya. Tuh. Intinya di materi kali ini adalah bagaimana membuat postingan anti duplikat. Nah, ini kita ngebikin 5 postingan dengan gambar yang hampir sama. Yang beda cuma gambar depan, tapi gambar ke-9 lagi sama semua. Itu biasanya kalau nggak pakai teknik ini nanti dia akan kena kena pelanggaran duplikat. Ya, sementara ini aman. Jadi ini teman-teman bisa lakukan. Saran saya postinglah 20, 25 atau sampai 50 postingan pertama dulu supaya nanti kita bisa masuk tahap berikutnya, yaitu merubah postingan yang sedikit ini 25, 50 itu menjadi sampai 1000, 2000, 5000, 10.000 postingan. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Silakan praktek dulu materi yang ini. Terima kasih.